Kita ke kabar lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR membahas jaminan kesehatan nasional serta polemik BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Agenda tersebut turut dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Rapat kerja bersama Komisi 9 membahas implementasi penghapusan tunggakan iuran bagi pekerja bukan penerima upah. Selain itu, dibahas juga tentang kelanjutan dari kondisi masyarakat yang berhak mendapat reaktivasi BPJS PBI. Paling telat. Cuma memang ada yang kemudian non-aktif itu ya. Nah, oleh karena itu yang non-aktif itu antara lain karena dia punya piutang. Nah, maka diupayakan piutang ini untuk dihapuskan, tapi hanya sekali loh ya. Jangan nanti nunggu saya tak punya utang dulu, nanti biar dihapus lagi. Tidak, ini hanya sekali, direncanakan hanya sekali. Ya. Kecuali yang memang piutang karena sudah meninggal, ya, sudah meninggal atau apa gitu ya. Itu bisa terus ya, karena orangnya aja udah nggak ada. Lalu apa saja hasil dari rapat antara Komisi 9 DPR dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan? Kita bergabung dengan reporter TV One Felicia Amelinda. Apa saja hasilnya, Feli? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi pagi ini Komisi 9 DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, kemudian juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, dan juga Dewas dan Direktur Utama dari BPJS Kesehatan. Dan untuk rapat kerja ini membahas tentang polemik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang memang akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang merasakan dari penonaktifan BPJS Kesehatan PBI ini. Dan tadi pemirsa memang untuk rapatnya sendiri telah dilaksanakan sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia Barat, namun sampai jam 12 tadi, jam makan siang memang sedikit ada jeda karena memang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri juga memiliki agenda rapat lain di luar DPR RI, dan memang rencananya akan dilanjutkan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di gedung DPR MPR RI. Namun sampai sekarang kami memantau masih belum dimulai lanjutan rapat kerja tersebut. Dan memang dari tadi rapat kerja yang dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dan juga DPR RI serta pihak-pihak terkait, dari paparan Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa dari pemerintah dan juga DPR RI ini saling bekerja sama untuk melayani masyarakat secara maksimal, yakni salah satunya dengan tidak menghapuskan pengobatan bagi pasien-pasien yang memiliki penyakit, khususnya penyakit yang tergolong katastrof atau penyakit kronis yang ini beresiko dan juga dapat berisiko merenggut nyawa, seperti contohnya kanker, kemudian juga penyakit jantung dan juga penyakit-penyakit seperti pasien-pasien yang memang mengharuskan untuk melakukan pengobatan cuci darah dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Karena memang pemirsa, dari Menteri Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan ada ribuan orang yang mengidap penyakit katastrofi ini, dan nantinya akan direaktivasi kembali PBI-nya sesuai dengan SK Kemensos yang nantinya akan dikoordinasikan kembali dengan Kementerian Sosial. Dan selain itu juga pemirsa, tadi dari Menteri Kesehatan juga mengatakan dari data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa ada banyak sekali 120.000 orang yang ini desil PBI-nya tidak sesuai dengan kategori-kategori desil yang memang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kategorinya, sehingga memang baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun pihak-pihak terkait ini sedang melakukan review dan juga realokasi dari orang-orang yang memiliki desil dari berbagai kategori untuk kembali dilihat dan juga direview kira-kira orang-orang tersebut ini masuknya ke desil mana, dan ini masih dalam proses review dan juga realokasi. Kemudian pemirsa, memang dari data yang disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan bahwa ini
ada sekitar 46,8 juta penduduk yang berada di desil 1 sampai 5 atau desil yang tergolong beresiko. Ini belum tercakup PBI karena kuota 96,8 juta peserta ini terisi oleh penduduk dari desil lainnya, sehingga memang proses review dan juga realokasi desil ini masih terus dilakukan oleh pihak-pihak dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pemerintah maupun pihak dari BPJS Kesehatan sendiri. Demikian Sita, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Felicia Melinda langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih.